الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membangun, menjadikan Baitul Atiq. Baitul Atiq, rumah yang أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma fa ya hadirun wal hadirat rahimakumullah. Kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada yang selalu mengikuti tausiah halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman ini, baik dari Sibre, ada yang dari Sibre, Montasik, Darussalam, Sabang, malah daerah-daerah lain juga sering mengikuti tausiah lewat radio yang dipancarkan baik oleh radio FM Masjid Raya Baitur Rahman maupun FM Serambi dan juga Pro 1 RRI Banda Aceh. Mari kita bergabung kembali Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awali selalu memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sampai saat ini Allah masih memberikan berbagai rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sekalian. Kemudian selawat dan salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan malam ini kita mengulang kaji menyangkut dengan haji ya. Haji beberapa saat lagi kita ada di antara saudara kita, sahabat kita, umat Islam akan menunaikan rukun Islam yang kelima di tanah suci Al-Quran. Dalam kitab Mau'izatul Mu'minin ini jelaskan, kita mulai saja bab kitab Asrarul Hajj, membahas tentang rahasia ibadah haji. Ja'alallahu baital atiq masabatan lin-nasi wa amna wa akramahu bin nisbati ila nafsihi tasyrifan wa tahsin. Allah Subhanahu wa Ta'ala
sudah membangun, menjadikan Baitul Atiq. Baitul Atiq, rumah yang tua, atau juga disebut rumah yang merdeka, atau juga disebut rumah yang terbebas. Artinya Baitullah ini bebas dari segala rintangan hal-hal. Gak bisa dia mengganggu oleh siapapun. Baitullah ini tidak bisa diganggu, apalagi dirusak. Karena Baitullah ini rumah Allah yang pertama sekali Allah bangun di bumi ini. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi bi Makkah. Sesungguhnya rumah yang pertama di bumi ini Allah bangun, itulah yang ada di Makkah sekarang ini. Tak bisa diganggu. Masa batal linnas, tempat berkumpulnya manusia dari seluruh penjuru bumi, dimanapun ada umat Islam, dia berkunjung, berziarah, melakukan tawaf, melakukan sa'i, melakukan wukuf di Arafah. Dan ini sudah dimulai sejak Nabiullah Ibrahim Khalilullah sudah memulai, sehingga diteruskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita. Ini disebut di dalam usul syar'u man qabla. Jadi apa yang sudah dimulai syariat Nabi Ibrahim Khalilullah itu diteruskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiada syariat-syariat sebelum kita. Kurban, haji diteruskan kembali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, Baitullah ini disebutkan Ka'bah, mata kaki, porosnya bumi. Jadi bumi ini itu di tengah-tengah itu ada Baitullah, ada rumah Allah. Di tengah-tengah, barat, timur, utara, selatan, di tengah-tengah. Jadi poros bumi, Baitullah, rumah Allah yang di bumi itu. Gak bisa diganggu. Ada yang ingin mengganggu rumah Allah. Dulu ada Abraha dari Yaman, dia buat rumah Baitullah di Yaman, supaya orang-orang tidak lagi datang ke Makkah, supaya orang nantinya datang ke Yaman tawaf haji. Dia ingin mengganggu, ingin meroboh, ingin menghancurkan Ka'bah Baitullah. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, Allah membuktikan dengan kekuasaannya. Dijelaskan dalam surah Al-Fil, itu ada pasukan khusus, ya, pasukan khusus yang diciptakan oleh Allah dan dikirim. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengirim tenteranya, burung ababil. Padahal burung itu kecil, ya, berapalah burung itu, tapi bisa menghancurkan bala tentera Abraha dengan gajahnya yang kuat itu.
Makanya disebutkan masing-masing burung ababil ini membawa 3 batu dari 2 di kaki, 1 di mulut. Jadi ada burung nuklir dibawa oleh burung ababil. Jadi di kaki ada 2, kiri kanan. Di mulut ada 1. Masing-masing burung bawa bom nuklir ciptaan Allah, dikirim menghancurkan Raja Abraha. Makanya kalau ada hari ini orang ingin juga menghancurkan, membakar Al-Quran, mengganggu rumah ibadah, tunggu saja azab Allah di dunia cepat datang kepadanya dengan beragam cara ya. Kalau enggak gila ya mati mendadak ya. Lagi mengganggu rumah Allah, apalagi mengganggu kalam Allah, Al-Quran, wahyu Allah yang sangat suci ya. Tak ganggu. Allah tidak main-main akan mendatangkan azab kepadanya. Jadi burung ababil ini 3 batu ya, 2 di kaki kiri kanan, 1 di mulut. Tarmihim bihjaratin min sijil. Burung ini melemparkan ya. Lemparkan. Mungkin enggak ada suara. Enggak seperti bom hari ini ya, ada suara meledak. Tapi kena siapa yang kena luluh dia. Seperti diumpamakan dalam Quran, daun kayu yang dimakan ular. Jadi kalau kena dari kepala ya sampai ke kaki ya tembus. Jadi begitulah bolong-bolong badannya ya. Sangat ganas ya. Racun yang sangat ganas dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, batu panas tanpa merusak bumi. Kalau bom nuklir ini kan semua hancur. Dulu ada Hiroshima, Nagasaki, sekarang ada juga bom Iran ke Yahudi, ke Israel. Itu bangunan bumi hancur. Tapi bom nuklir yang dibawa oleh burung ababil ini tidak mengganggu bumi, tapi yang merusak hanya gajah dan tentara, bala tentara Abraha itu sendiri. Itu Pak Ibu sidang zaman kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak pandangan, banyak pendapat yang menguraikan tentang ini oleh para mufassir ya, oleh para mufassir di dalam kitab-kitab tafsir ya. Lokasi ada Tabari, kemudian ada Qurtubi ya, membahas hal yang sama. Walaupun berbeda virus, tapi tujuannya sama, menghancurkan tentara Abraha karena mengganggu Ka'bah itu sendiri. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Di situ di Mekah, di Masjidil Haram itu ada tanda-tanda yang nyata. Kata Allah, di antara tanda yang nyata itu ada makam Ibrahim. Makam Ibrahim. Ada makam Ibrahim. Makam Ibrahim ini batu bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Bukan makam kuburan ya, bukan. Tapi makam juga dalam pandangan sufi juga ada makam. Tangga-tangga mendekatkan diri kepada Allah, ada tangga-tangga. Ini makam. Makam di sini tempat telapak kaki Nabi Ibrahim ketika berdiri membangun Ka'bah bersama anaknya Ismail alaihissalam. Dari mana batu? Didatangkan Allah dari surga
dibangun, ditinggikan Ka'bah kembali. Pada awalnya Ka'bah itu sudah ada bersamaan dengan diturunkan Nabi Adam alaihissalam ke bumi. Karena dulu pertama sekali ini dibangun oleh malaikat. Tapi Ka'bah itu, Baitullah itu pernah banjir dalam sejarah riwayat. Ada banjir Nabi Nuh yang banjir sangat luar biasa itu, menenggelamkan semuanya. Termasuklah lumpur-lumpur itu menenggelamkan Baitullah. Tapi baru digali kembali, diilhamkan oleh Allah lewat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sehingga digali, ditinggikan kembali dan dipugar kembali seperti semula. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda yang lain di samping makam, pada makam Ibrahim, Hijir Ismail. Jadi di Baitullah itu ada Hijir Ismail, samping Ka'bah, bangunan terbuka. Dia terbuka, namanya setengah lingkaran ya. Kalau kita umrah, kita haji, kita bisa habis di makam Ibrahim, selesai tawaf, kita masuk ke Hijir Ismail. Karena Hijir Ismail itu, Hijir itu bagian dari Ka'bah. Kalau kita sudah salat di situ 2 rakaat, itu sama seperti kita sudah masuk di dalam Ka'bah. Hijir itu artinya pangkuan. Karena dulu Siti Hajar dan Ismail Ibrahim tempatkan di situ. Malah dalam riwayat Siti Hajar kuburannya di situ. Kuburan Siti Hajar juga di situ. Siti Hajar itu istri kedua dari Ibrahim, wanita asal Ethiopia dalam riwayat. Wanita yang miskin, hamba sahaya, Sarah, istri Nabi Ibrahim. Itu memang, tapi hatinya sangat mulia. Dari Habasyah sangat mulia, tapi Allah mengangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena keikhlasan, karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ketakwaan dan karena keimanan. Dari Siti Hajar itulah lahir Ismail alaihissalam. Subhanallah. Pak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semua ibadah yang disyariatkan oleh Allah itu bertujuan untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, misalnya salat, sering kita sampaikan, itu untuk mendeteksi, memproteksi diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang mungkar, yang fahisyah. Begitu juga puasa, diperintahkan oleh Allah untuk memperoleh ketakwaan, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang takwa. Zakat diwajibkan untuk membersihkan diri dan harta yang kita miliki, bersih kita, diri kita, dan bersih harta yang tinggal sama kita. Begitu juga dengan ibadah haji, diwajibkan untuk memperbanyak zikir dan juga menerima manfaat duniawi dan ukhrawi, tempat berkumpulnya masa bakal manusia di dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan demikian ibadah haji ini rukun Islam yang kelima, menyempurnakan
semua dari syahadat, salat, zakat, puasa dan haji, rukun Islam yang kelima, menyempurnakan semuanya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ke-7 surat Asy-Syura, Allah berfirman, wa kadzalika awhayna ilaika qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man haulaha. Demikianlah kami wahyukan kepadamu, hai Muhammad, dan Quran itu dalam bahasa Arab. Litunzira ummal qura, untuk memberi peringatan kepada penduduk Mekah, wa man haulah, dan orang-orang yang ada di sekeliling atau negeri-negeri yang berdekatan dengan Makkah Ummul Qura itu. Wa tunzira yaumal jam'i, dan untuk memberi peringatan kepada manusia tentang hari berkumpul, hari kiamat. La raiba fih, yang hari kiamat itu tidak ada keraguan di dalamnya. Fariqun fil jannah, segolongan orang, sekelompok nanti masuk surga. Wa fariqun fis sa'ir, dan sekelompok manusia nanti akan masuk neraka sa'ir. Demikianlah Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menginformasikan sejak dari awal tentang bagaimana hakikat kehidupan kita di dunia ini yang sangat terbatas. Pada hakikatnya semua kita akan menuju ke sana tanpa kecuali. Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping tanda makam Ibrahim, wa man dakhalahu kana amina, barang siapa yang masuk ke Mekah, ke Ummul Qura itu, atau ke Masjidil Haram itu, atau ke Baitullah itu, dia akan aman, tentram, akan damai, tenang, selamat dari berbagai gangguan. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan kepada setiap manusia ini untuk melakukan ibadah haji ke Baitullah bagi orang-orang yang punya istita'ah, punya kemampuan. Itu kemampuan istita'ah ini bisa biaya perjalanan haji. Kalau sekarang hampir 60 juta ya, sekitar itulah biaya haji sekarang ini ya. Ada kenaikan mungkin karena kondisional transportasi dan sebagainya. Jadi yang pertama biaya, harus ada biaya. Kalau nggak ada biaya ya kita berarti nggak wajib, belum sanggup melakukan ibadah haji. Kemudian sehat jasmani, sehat rohani. Kayaknya kalau sudah ya sudah sulit ya, harus dipapah pakai kursi roda dan sebagainya. Dan sekarang ini kan banyak orang-orang yang sudah lanjut usia ya, apalagi menunggu ya waiting list daftar. Maka yang mendaftar haji ini sebenarnya jangan tua-tua sekarang ini, tapi yang muda-muda, yang masih muda-muda ya, saya kira 15-20 tahun nanti masih muda, masih kuat. Jadi kalau sudah orang 60-70 daftar haji, 100 tahun baru berangkat. Nah waiting list karena banyaknya ya.
berminat untuk melakukan rukun Islam, atau juga orang-orang kampung mungkin biayanya menabung belum cukup biaya sehingga lama untuk proses keberangkatannya dan sebagainya. Maka ya mudah-mudahan kalau ada uang ya siapkan terdapat seat pertama sekali mendaftarkan ibadah haji itu. Kemudian aman jalan, tidak ada gangguan baik di laut, di udara, nggak ada perang ya dan sebagainya, nggak ada virus, penyakit yang membahayakan ya. Kan termasuk istita'ah ya, kesanggupan ya. Dan juga yang penting sekarang ini tambah ilmu, maka ada manasik belajar. Bagaimana kita melakukan ibadah haji nggak ada ilmu ya. Anak ilmu ya, tiru-tiru saja, meniru ya. Sekarang nggak puas batin ya kalau nggak ada ilmu. Itu manasik, ikut manasik 1 bulan, 2 bulan ya. Sampai 3 bulan kadang ya. Dari para mursyid, daripada guru ya, pembimbing dan sebagainya. Nah, jadi kalau memang istita'ah belum ada sama kita, kita belum wajib kan ibadah haji. Tapi kalau sudah istita'ah, sudah sanggup, harta ada, sehat badan, aman jalan, tidak mau ya dosa. Haji itu wajibkan sekali, seumur hidup wajib haji itu sekali. Kalau kita nanti ada kelebihan menambah, pergi lagi, itu jadi sunat haji kita. Umrah juga seperti itu. Umrah itu wajib sekali seumur hidup kita. Tapi nanti bertambah, ada orang berulang kali pergi umrah, silakan saja, jadi sunat. Tapi karena cintanya ke Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri menjadikan Baitullah itu daya tarik yang luar biasa. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Allah menjadikan hati ini condong, daya tarik ya. Malah Baitullah itu seperti magnet. Kalau kita di sana ya langsung menghadap Baitullah. Tapi ketika sudah pulang kemari, rindu lagi ke Baitullah, karena itu rumah Allah. Seperti magnet, daya tarik yang luar biasa, menarik hati kita dan sebagainya. Gidih Mekah, laju tujuan, penuhi panggilan Allah Ta'ala. Setelah Ibrahim dan Ismail selesai membangun Ka'bah, maka seru oleh Allah, hai Ibrahim, panggil manusia untuk datang menunaikan ibadah haji ini. Ya, apa jawab Nabi Ibrahim? Ya Allah, suara saya tidak sampai, antro. Itu ada laut, ada gunung. Panggil, kata Allah. Soal sampai tidaknya itu urusan Allah. Tadi panggillah, diseru, wa'azin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajr. Diseru oleh Nabi Ibrahim, hei manusia, datanglah ya. Diseru ya. Datanglah menunaikan ibadah haji. Ada yang berjalan kaki, ada yang pakai unta, padang pasir. Kalau kita sekarang ada yang pakai pesawat, dulu kapal laut, 1 bulan di laut. Sekarang 7 jam, 8 jam, 10 jam teknologi. Betul. Kalaupun ada kelebihan ya, saya kira umrah ya, umrah. La tushaddu rihal illa min salasati masajid. Jangan cita-cita yang kuat ya, untuk melakukan mengunjungi ya, masjid, kecuali 3 masjid itu. La tushaddu rihal illa, kecuali 3 masjid disuruh. Kita lebih giat ya, bersemangat. Masjidil Haram,
Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. 3 masjid itu disuruh. Karena ada fadilah, kelebihan di situ. Kalau di Masjidil Haram ya, sekali salat kan 100.000 ya. Pahala ganjaran diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Masjid Nabawi 1000 derajat dikatakan pahala sekali kita salat. Kalau Masjid Al-Aqsa 500 setengah dari Masjid Nabawi ya, pakai. Jadi Baitullah itu kiblatnya umat Islam ya. Kiblatnya kita salat, salah satu syarat sahnya salat kita menghadap kiblat ke Baitullah. Jadi bukan ke barat, kan kita menghadap ke barat, tapi Baitullah, rumah Allah yang suci. Jadi dikatakan Baitullah menghad sidih di Makkah, menang di surah dalam firman-Nya. Ya di sana kata di Abraha di Yaman membuat tandingan Baitullah, tandingan supaya orang tidak lagi ke Makkah, dihancurkan Makkah. Tapi Allah menghancurkan dia lebih duluan. Sebelum dia sampai menghancurkan Ka'bah Baitullah, dia sudah duluan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bandung kita kenan menghadap dalam ibadah hanjit meayang sudah. Kita arah kiblat. Sebuah unity umat Islam. Beda kan? Semua masjid yang dibangun di atas tanah wakaf, semuanya kan masjid ini di atas tanah wakaf. Kalau ada 6.000 masjid di Aceh besar kecil termasuk Menasah ya, 6.000 itu 90% lebih masjid itu di atas tanah wakaf yang diwakafkan oleh umat Islam. Dan hampir semua masjid Menasah ada tanah wakaf. Kalau Masjid Raya ini juga wakaf, di atas tanah wakaf Sultan dulu. Dan juga Sultan mewakafkan lain untuk Masjid Raya ini. Ada Blang Tuni, ada Blang Padang, dalam sejarah ditulis oleh Ba'ulan. Samping terus hari ini juga banyak wakif-wakif menyerahkan hartanya untuk Masjid Raya. Dan juga masjid-masjid lain. Kalau rata-rata setiap masjid rata-rata ada 4 bidang wakaf. Kalau 6.000 kali 4 24.000 bidang tanah wakaf di Aceh. Subhanallah. Kalau semua hasil wakaf itu dimanage, dilola dengan baik, manajemen yang bagus, saya kira luar biasa kaya umat Islam. Tak perlu bergantung diri kepada pemerintah, cukup dengan penghasilannya sendiri membiayai masjid, kemarah, kemakmuran dan lain-lain sebagainya. Luar biasa Bapak Ibu sidang jamaah sekalian. Jadi demikian kenan dum urang jejak 5 hat hana mekarat ngan le biaya ikhlas tat hati betul agar betat diuhtat hana mikir musim haji ya haji ni Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah itu bulan-bulan haji. Kalau umrah di luar bulan haji kapan saja, enggak ada larangan. Ya mudah-mudahan bagi yang ada punya kelebihan jangan tur ke Bali ya, tapi umrah ke Baitullah, ke Makkah Al-Mukarramah. Nikmat, nyaman, puas batin. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada
kepada Allah kita berserah diri. Amin ya mujibas sailin. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah